Chelsea Regina, Faidin, Wanti. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu berkaitan dengan materi sebelumnya. Ya. Ini kita sudah pelajari di SMP, nak. Jadi konsep tekanan. Ada yang masih ingat konsep tekanan? Itu Ibu tampilkan gambarnya. Nah, perhatikan gambar di atas. Paku A ini ujungnya tumpul, paku B ujungnya runcing. Pertanyaannya, paku mana yang akan menancap ke balok kayu jika diberikan gaya sebesar 1000 Newton? Paku B. Paku B. Paku B ya? Tekanan pada paku runcing lebih besar dibandingkan dengan paku tumpul. Paku B ya? Paku B ujungnya berselampa, dia lebih kecil sehingga tekanannya besar dibanding dengan paku A. Jadi kita ingat kembali konsep tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Jadi F gaya, A-nya luas penampang. Tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kemudian konsep yang kedua berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Massa jenis. Apa itu di atas, nak? Nah, ini botol berisi minyak, kemudian ada gelas berisi air. Pertanyaannya, apakah massa jenisnya sama? Apakah sama massa jenisnya minyak dengan air? Beda. Apa itu massa jenis, Kak? Ada yang ingat massa jenis itu apa? Aul? Jenis itu kerapatan suatu benda atau perbandingan antara massa dengan volume benda. Oke, kerapatan suatu benda atau zat. Atau tadi dikatakan aul, perbandingan antara massa dan volume benda. Jadi massa jenis atau kerapatan. Ini namanya rho, bukan rho halus ya. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume benda. Oke. Jadi ini kedua hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, nak. Ya, konsep tekanan dengan massa jenis. Nah, sekarang kita akan masuk pada fluida statis. Di kelas 11 ini kalian akan pelajari dua jenis fluida. Fluida statis dengan fluida dinamis. Yang hari ini kita pelajari salah satu jenis fluida statis. Tadi kan tekanan pada saat padat ya, ada paku. Nah, apakah fluida juga punya tekanan? Jawabannya iya. Karena fluida juga mempunyai massa dan gaya berat. Jika diletakkan pada suatu wadah, maka fluida akan memberikan tekanan. Jadi ada dua jenis fluida ya, fluida statis dengan fluida dinamis. Pentingnya kita mempelajari fluida statis karena bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pembuatan bendungan, kemudian pada infus pasien, ada juga pompa hidrolik, pompa ban, kemudian mesin hidrolik. Biasanya itu dipakai di tempat pencucian mobil, yang diangkat mobilnya itu pakai mesin hidrolik. Kemudian kapal laut, kapal selam, dan masih banyak lagi. Nah, itu pentingnya kita mempelajari fluida statis karena berkaitan dengan penerapan hidup sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita ingin capai pada hari ini, yang pertama, dengan menggunakan simulasi PET, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan benar. Yang kedua, berdasarkan analisis data simulasi PET, peserta didik dapat menemukan hubungan antara massa jenis dan kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, setelah memahami konsep tekanan hidrostatis melalui LKPD, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis pada soal yang relevan dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi atau LKPD, peserta didik dapat menganalisis penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, akan kita capai hari ini. Nah, sekarang perhatikan lagi yang di atas.
biasa yang suka berenang, menyelam. Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika menyelam terlalu dalam? Apa yang dirasakan, Nak? Apa yang sakit? Telinga terasa sakit atau dada terasa susah? Kira-kira apa penyebabnya? Apa? Ya, Nadia? Karena adanya pengaruh dari tekanan negatif, jadi semakin dalam kita menyelam, maka akan semakin besar tekanan di garis. Oke, jadi Nabila mengatakan bahwa penyebabnya kenapa telinga terasa sakit karena adanya tekanan hidrostatik. Semakin dalam menyelam maka semakin besar tekanan hidrostatik. Kita akan buktikan apakah pernyataan dari teman kalian Nabila salah atau betul melalui kegiatan kita hari ini, ya. Untuk itu ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Silakan kalian lihat kelompoknya, Nak. Kemudian duduk dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Nabila Putri Akif, Stella, Enola, dan Sartika. Kelompok 4. Dan kelompok. Kemudian silakan lihat LKPD-nya dan tanyakan jika ada yang kurang jelas. Perhatikan LKPD-nya. Pertanyaan paling depan. Lalu masing-masing semua kelompok. Silakan buka link yang diberikan, link pad-nya ya. Kita pakai simulasi melalui pad. Belum pernah pakai seperti ini, Nak? Belum. Ini pengalaman baru ya. Selain kita praktikum di laboratorium nyata, kita juga bisa praktikum melalui virtual menggunakan simulasi pad. Sebenarnya baru, ini salah satunya ya. Arahkan pressure meter keluar untuk mengukur tekanan udara luar. Ya, lihat LKPD-nya. Kita arahkan dulu keluar sini. Kita ambil di situ kan 3 angka belakang koma ya. Kita cukup ambil 1 angka belakang koma. Berarti 101,3. Itu yang di atas. Kita arahkan pressure meternya sampai batasnya 1 meter. Jangan lebih ya. Maka akan muncul di situ tekanan totalnya. Lihat di LKPD-nya di tabel ke kolom ketiga ya. Di situ ada tekanan totalnya. Nah, nanti ini yang kalian masukkan ke tekanan total 111,1. Setelah kalian melakukan simulasi untuk 2 meter dan 3 meter, nanti akan ada analisis hasil pengamatan. Silakan lihat di LKPD-nya. Kalian analisis apa hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatik. Ya, sudah silakan simulasi dan diskusikan dengan temannya. Isi LKPD-nya ya. Di situ ada 2 kegiatan. Kemudian di lembar setelahnya ada pemecahan masalah berkaitan dengan penerapan dari tekanan hidrostatik. Nanti akan ada di presentasi ya. Nanti gua acak siapa yang presentasi. Yang lain menanggapi. Terus kalau mau coba semua. Ya sih. Terangkan dengan Ibu berikan waktu
15 sampai 20 menit untuk mengisi LKPD dan juga untuk persiapan presentasi. Kalau ada kesulitan, teman kelompoknya bisa membantu ya. Siapa tahu masih ada yang bingung tadi. Kenapa kalau saya bergabung sama mereka Penempatan. Makanya di kelas 10 kan ada namanya kurang berulang. Tidak pasti ketika kelas 10. Satu angka belakang apa saja? Satu angka belakang. Ingat saja aturan yang berlaku. Iya, betul. Lihat nanti sudah simulasi arahkan ke fluid yang dimaksudkan. Nanti lihat di atas. Hilang seraya bebas. Yang presentasi perhatikan kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Jadi pengamatan kegiatan 1 hasil pengamatan variasi kedalaman jenis fluid air. Massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi buminya itu 9,8 meter per sekon pangkat 2. Analisis hasil pengamatan. Bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatis, yaitu kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Kegiatan yang kedua, hasil pengamatan variasi jenis zat air, desalin dan madu hidrostatis, massa jenis sebanding dengan tekanan hidrostatis. Yang kedua, bagaimana posisi infus terhadap pasien. Posisi infus lebih tinggi dibanding tubuh pasien. Yang ketiga, kenapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Jawabannya, agar cairan infus dapat mengalir ke dalam tubuh pasien. Semakin tinggi kartu infus diletakkan, maka semakin mudah cairan infus masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah mendengar presentasi dari kelompok 3. Nah, siapa kelompok yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi presentasi dari kelompok 3. Jadi saya mewakili kelompok 4 ingin menambahkan hasil diskusi analisis pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Pada kegiatan 1, semakin besar tekanan zat air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Pada kegiatan 2, semakin besar massa jenis zat air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Perkenalkan, nama saya Sela Gracia Mandiri, saya dari kelompok 1. Jadi kami menambahkan terkait dengan alasan mengapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien. Hal ini berkaitan dengan konsep
bahwa semakin besar kedalaman atau ketinggian, maka makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Sebelum dipasangi infus, tekanan darah pasien harus diukur, sehingga infus terus diatur agar tekanan aliran dari cairan infus lebih besar dari tekanan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalian sudah melaksanakan dua jenis kegiatan. Pertama dengan menghitung kedalaman zat cair. Di situ kalian mengambil kesimpulan bahwa kedalaman zat cair berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Betul ya? Kedalaman zat cair itu berbanding lurus atau sebanding dengan tekanan hidrostatis. Semakin besar kedalaman zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis. Kemudian kegiatan kedua dengan memvariasikan jenis zat cair. Kita menggunakan 3 jenis. Ada air, ada bensin, dan ada juga madu. Ada 3 jenis zat cair. Kemudian kita gunakan kedalaman yang sama, yaitu 3 meter. Ditemukan bahwa semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis. Jadi sama ya, berbanding atau sebanding. Ada. Jadi kalau kita menghitung biasanya kan kita tekanan darah. Gunanya apa? Supaya kita bisa memposisikan nanti cairan infus. Ya, tekanan cairan infus harus lebih besar daripada tekanan darah. Ya, sehingga posisi infus harus dibuat lebih tinggi dibanding dengan tubuh pasien. Jadi berkaitan juga dengan konsep bahwa kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita kembali ke masalah awal. Ini tadi yang menyelam. Tadi kan pertanyaannya, kenapa telinga terasa sakit ketika kita menyelam lalu? Jadi, apakah terbukti nak? Apakah benar tadi jawabannya teman-teman? Nah, ternyata benar. Apa tadi jawaban teman-teman? Saya ingat. Ada yang bisa sebutkan kembali? Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa tanggapi? Ya, silakan. Oke, kalian lihat tadi bahwa dasar kita sesuai dengan rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu rho atau massa jenis kali gaya gravitasi kali H atau kedalaman. Kalau kita lihat dari rumusnya, kita lihat di sini tekanan sebanding dengan massa jenis, sebanding juga dengan gaya gravitasi, sebanding juga dengan kedalaman. Ini terjawab masalah kita di awal bahwa penyebab telinga terasa sakit ketika menyelam terlalu dalam adalah pengaruh dari tekanan hidrostatis. Jadi berkaitan dengan ini, Ibu akan memberikan satu contoh soal berkaitan dengan tekanan hidrostatis ya. Perhatikan di atas. 10 cm dari permukaan air. Pertanyaannya, kalau di dasar tabung berarti berapa kedalamannya? Kan di dasar ya. Kemudian tabungnya tingginya 30 cm. Jadi kalau ditanyakan tekanan pada dasar tabung, ketinggiannya berapa? Di dasar itu bagaimana? Di bawah. Jadi berapa ketinggiannya? Berapa? 30, betul. 30 cm. Centimeter ya. Berarti harus kita apakan? Ini kan sentimeter, sementara kalau umumnya pakai meter, dari gravitasi pakai meter. Berarti harus kita meter. Jadi sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa kerja bagian B-nya? Untuk 10 cm dari permukaan air. Ada yang mau jawab? Mencoba jawab. Oke, Junior.
Ibu berikan waktu sekitar 5 menit ya. Tulis nomor urutnya juga. Baik, jadi tadi dari awal kita sudah melakukan pembelajaran sampai pada presentasi, kemudian mengerjakan tes praktiknya. Sekarang kita mau tanya dulu balik berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita capai di awal-awal tadi disampaikan ya, beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan apa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dan prestasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi keseraan prestasi itu yang pertama masa jenis cair, yang kedua kedalaman atau tekanan, yang ketiga organisasi. Ini tadi sudah terjawab. Masih ada yang disampaikan satu lagi? Ya silakan. Contoh penerapan makanan status dalam pendidikan itu pada bagian dasar atau bawah benjolan dibuat lebih tebal agar dibanding dengan bagian atas agar dapat menahan tekanan air yang lebih besar di bagian bawah. Oke, sekali tadi kita berikan tepuk tangan kepada laporan hari ini. Nah, baik, untuk itu Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran. Jadi, silakan kalian memberikan refleksi pembelajaran apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini, kemudian nanti diisikan ke dalam kertas ya. Silakan kalian baca, kemudian tulis apa yang kalian rasakan dari segi materi, dari segi media yang ingin diberikan, dari segi pembelajarannya Ibu. Tulis tangannya ya. Jadi ingat bahwa pembelajaran kali ini banyak yang bisa kita ambil. Selain dari konsep pembelajaran, kita juga belajar bagaimana bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Bagaimana aktif dalam diskusi, bagaimana tampil, ya. Jadi banyak selain dari konsep kita. Nah, kemudian ini Ibu akan memberikan angket motivasi belajar. Nanti dibutuhkan setelah istirahat ya. Dan ingat untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum Paskal. Ibu harap kalian belajar semua bagaimana materi Paskal. Jadi semua sudah ada buku ya. Pakai dari internet supaya nanti kita bisa diskusi terkait dengan Paskal. Jadi Ibu lagi nanti kumpul ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Berharap kalian bisa lebih termotivasi untuk lebih belajar memahami bagaimana kita kita harus apa nah jadi jangan kalau misalnya teman tak bisa kita tidak bisa Pak. Oke, jadi cukup sekian ya, silakan berlepas. Teman-teman, mari kita berdoa untuk orang yang baik-baik. Berdoa mulai. Bersiap.